there. Make them scatter. I need my hand. I need my hand. Halo teman-teman, semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini, saya akan menceritakan seluruh alur cerita film Aquarius 2016. Film ini berkisah tentang sekelompok wanita yang melakukan ekspedisi mengarungi alam liar, di mana mereka bertemu sekelompok pria yang memburu mereka, sehingga memacu mereka bertahan hidup di hutan dari perburuan para pria psikopat. Bagaimana keseruannya? Langsung saja kita saksikan. Happy watching! Film dimulai dengan dua orang pria yang melakukan pendakian, di mana salah satu pria menyarankan agar temannya menandai pohon dengan piloks, sehingga mereka tak tersesat saat kembali pulang. Ketika tiba di hamparan lokasi kemah, tiba-tiba salah satu temannya terkena tembakan dari jarak jauh, membuatnya langsung melarikan diri, dan terlihat seorang pria mendatanginya dengan snipernya, lalu membunuhnya di tempat itu. Sementara temannya yang melarikan diri, dia pun tertangkap dan diserang sosok ganas. Scene berganti dengan sebuah mobil yang berkendara menuju pos pemandu kemah, di mana seorang wanita bernama Catherine berencana melakukan ekspedisi alam liar dalam rangka menenangkan diri dari pacarnya yang bersikap posesif dan selalu kasar padanya. Terlihat Jean, yaitu seorang pemandu ekspedisi, bersama pasangannya Michelle. Catherine yang telah sampai di pos pemandu, dia pun ditegur karena telah datang terlambat. Catherine beralasan bahwa ban mobilnya bocor. Kemudian Jean memperkenalkannya dengan anggota regu lainnya, yaitu Brit, lalu dua bersahabat, yaitu Madison dan April. Jean juga memperkenalkannya dengan Ren serta Joy. Jean pun mengarahkan agar semua peserta segera mengemas barang pribadi mereka yang akan dibawa ke hutan, karena mereka akan melakukan ekspedisi alam hari ini, di mana mereka akan diantar memakai mobil oleh Michelle di depan gerbang pos memasuki hutan. Terlihat bibir Catherine yang luka akibat ulah pacarnya. Terdengar suara Jean yang memberitahukan bahwa tujuan ekspedisi alam agar peserta dapat melatih mental dan fisik, sehingga dapat membentuk hubungan kuat dengan alam, diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Kelompok itu pun tiba di gerbang pos dan mulai bersiap melakukan pendakian memasuki hutan. Terlihat Ren yang memakan sesuatu karena kecanduannya, di mana hal itu diketahui oleh Catherine. Kemudian kelompok itu melewati sungai berbatu, saling membantu satu sama lain. Setibanya di titik pemberhentian pertama, mereka beristirahat dengan menurunkan tas selama 5 menit, di mana sinyal telah hilang di tempat itu. Lalu Joy izin ke Jean berangkat duluan ke pendakian, serta peserta lainnya yang melanjutkan perjalanan menyusul Joy dari belakang. Terlihat mobil Michelle berkendara kembali ke pos, di mana mobilnya terhenti karena mobil lain menghalangi jalan. Michelle yang keluar mengecek mobil itu, dia pun diserang hingga tewas oleh para pria yang di awal film, di mana kelompok itu mencuri barang-barang Michelle serta mobilnya. Terlihat para peserta telah bersama Joy melakukan pendakian. Di malam harinya, mereka pun melakukan api unggun dan menyantap marshmallow, serta saling berbincang mengenal lebih akrab satu sama lain. Jean pun bertanya ke Catherine mengenai luka di bibirnya, di mana hal itu adalah perbuatan pacarnya yang kasar padanya.
Terlihat Catherine yang gelisah memikirkan perlakuan pacarnya selama ini. Di pagi hari, kelompok itu bersiap melakukan perburuan dengan melepaskan salah satu anggota mereka yang terlihat sangat haus akan membunuh incarannya. Di dalam hutan, mereka menemukan rumah kosong, namun Jean tak mengizinkan mereka untuk mengeceknya. Kelompok itu pun berjalan menyusuri hutan dengan Madison dan April yang bertengkar saling mengeluh. Ketika melewati tepi tebing, Jean terjatuh dalam prosesnya. Mereka pun membantu Jean yang mengalami cedera ringan, lalu memutuskan beristirahat, mengobati Jean. Di mana mereka mendapati ruang untuk berkemah dan berencana kembali melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Mereka pun memasang tenda masing-masing. Terlihat Joy yang berjalan sendiri ke bukit dan menemukan bekas darah yang masih segar di tempat itu. Dia pun melarikan diri dari pria ganas yang mengejarnya. Lalu terjadi perkelahian antara Joy dengan pria itu, namun Joy tewas dalam prosesnya. Sementara di lokasi kemah, Jean tertembak dari jarak jauh oleh kelompok pria itu. Mereka pun berlari bersembunyi, lalu salah satu pria menangkap April, tetapi mereka berhasil melumpuhkan pria itu hingga tewas. Mereka pun kabur berlari memasuki hutan. Terlihat Jean yang sekarat didatangi oleh kelompok itu. Dia pun ditembak mati oleh ketua kelompok, dan mereka menemukan bahwa salah satu anggotanya telah tewas. Lalu ketua kelompok memberikan pisau ke pria ganas agar mengejar para wanita. Di dalam hutan, para wanita berlarian mencari tempat berlindung. Mereka pun mencoba bersembunyi di dinding tebing, namun Bri terjatuh akibat batu yang menimpanya dari atas. Saat mengeceknya, mereka mendapati bahwa Bri telah tewas dan memutuskan kembali mencari tempat persembunyian. Mereka pun menemukan sebuah gubuk tua, lalu mengambil beberapa peralatan untuk dijadikan senjata. Di malam hari, terlihat mereka yang terus waspada. April pun terheran dengan kejadian yang mereka alami, di mana Catherine memberitahukan bahwa para penjahat akan terus mengejar mereka. Keesokan harinya, Catherine bermimpi buruk dan Wren tak bisa tidur semalaman. Mereka pun mencoba alat pendeteksi lokasi. Saat sibuk menggunakan alat tersebut, terlihat pria ganas telah menemukan mereka. Ketika pria ganas itu akan menyerang April, namun April menyadarinya, membuat mereka semua berlari, kabur menjauh. April yang mendapati jurang di depannya, Madison pun langsung menyerang pria itu, tetapi dia tertusuk dalam prosesnya, membuat April langsung menjatuhkan pria itu ke jurang. Mereka pun membawa Madison yang telah sekarat. Menjelang malam hari, kelompok itu memutuskan untuk mencari tempat berlindung. Mereka pun terus berjalan, mencari perlindungan sambil membawa Madison. Wren yang melihat sebuah kabin tua, mereka pun langsung memasuki kabin itu dan membaringkan Madison di lantai. Catherine pun mencari pertolongan dengan melewati jembatan dan tiba di sebuah kabin yang masih terlihat berpenghuni. Catherine yang mencari obat-obatan dengan mengecek dalam kabin, dia pun menyadari keberadaan seseorang di luar, di mana Catherine diserang oleh salah satu anggota penjahat, tetapi dia berhasil membunuh pria itu. Saat berlari kembali ke teman lainnya, Catherine melihat bahwa ketua kelompok penjahat menyuruh agar anggotanya yang lain melenyapkan para gadis. Di kabin, Wren menghibur April yang berduka.
Catherine yang berlari kembali ke kabin. Wren pun tertembak dari jarak jauh. Terlihat pria ganas yang masih hidup mendatangi mereka dan langsung menyerang April. Tetapi April berhasil membunuh pria itu. Kemudian ketua penjahat mendatangi Catherine dan Wren. Saat akan mengeksekusi mereka, April menusuk pria itu, membuat pria itu kabur menjauh. Catherine pun pergi mengejar ketua kelompok penjahat, sementara Wren yang sekarat bersama April di kabin. Ketika April berada di luar, Wren didatangi oleh salah satu anggota yang terakhir, di mana pria itu berencana membawa Wren menjadi istrinya. Tetapi Wren berhasil membunuh pria itu dengan pisau. Sementara di dalam hutan, terlihat ketua penjahat telah sekarat. Catherine pun menyerangnya dan terjadi duel di antara mereka, di mana Catherine berhasil meraih senjata. Dia pun langsung menembak pria itu dengan shotgun. Pagi pun tiba, terlihat Catherine yang kelelahan mencari jalan kembali. Dia pun mendengar suara mobil dari kejauhan, lalu berlari mengikutinya dan tiba di jalan raya. Terlihat April dan Wren juga telah selamat keluar dari hutan, dan film berakhir dengan ketiga wanita itu yang berjalan menyusuri jalan raya. Itulah seluruh alur cerita film Quarries 2016. Pesan moral film ini ialah kejadian yang buruk mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video seru berikutnya.